Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya, Ahmad Nugraldi, salah satu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Biologi Dasar 1, akan memandu saudara dalam praktikum yang ke-9, yaitu mengenai pewarisan sifat atau genetika Mendel. Yang menjadi dasar teori dari praktikum kali ini ada dua hukum Mendel, yaitu hukum Mendel yang pertama atau hukum segregasi, di mana peristiwa pembentukan gamet dari dua gen yang berpasangan atau alel akan diturunkan secara bebas pada keturunannya melalui gamet. Dan hukum Mendel yang kedua yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas, di mana pada peristiwa fertilisasi, gen yang dibawa oleh gamet jantan atau gamet betina akan berpasangan secara bebas dan membentuk zigot. Jadi dalam praktikum hari ini akan dilakukan simulasi perkawinan di hibrid dominan penuh. Nanti ada dua mahasiswa, yang satu berperan sebagai pembawa gen parental ayah dan yang satu berperan sebagai gen parental ibu. Dan di sini karena di hibrid, maka akan disimulasikan penurunan dua pasang sifat yang dilambangkan dengan manik-manik dengan dua pasang warna yang berfungsi sebagai simbol gen. Pasangan yang pertama adalah warna merah dan warna putih. Warna merah melambangkan fenotip bulat yang dilambangkan secara genotip dengan huruf M besar yang bersifat dominan, dan manik-manik warna putih melambangkan fenotip lonjong yang genotipnya dilambangkan dengan huruf M kecil yang bersifat resesif. Pasangan sifat yang kedua adalah sifat fenotip manis dan masam, di mana fenotip manis dilambangkan dengan manik-manik berwarna kuning. Genotipnya adalah H besar yang bersifat dominan. Sementara warna hijau tadi melambangkan fenotip masam, genotipnya adalah H kecil yang bersifat resesif. Dalam simulasi ini diasumsikan terjadi perkawinan di hibrid. Nah, dalam praktikum ini diasumsikan bahwa perkawinan di hibrid dengan sifat dominan penuh akan menghasilkan keturunan dengan sifat atau fenotip, perbandingan fenotip yaitu 9:3:3:1. Itu merupakan hipotesis awal kita yang akan kita uji dalam eksperimen ini dengan uji chi-square. Nah, perbandingan ini akan terjadi jika masing-masing alel anggota sistem gen tersebut salah satu bersifat dominan dan pasangannya bersifat resesif. Tadi seperti sudah dijelaskan, ada dua pasang sifat. Sifat bulat yang dominan dan sifat lonjong yang resesif. Berikutnya ada sifat manis yang dominan dan sifat masam yang resesif. Lalu terjadi pemisahan alel secara normal sesuai hukum Mendel 1 dan terjadi pengelompokan alel secara bebas, yaitu hukum Mendel 2. Dan perkawinan terjadi secara random atau acak, yang nanti saudara simulasikan bagaimana dalam saudara mengambil manik-manik itu harus dalam keadaan yang acak. Ini adalah cara kerja yang juga nanti diperagakan, ada video peragaannya. Jadi di sini saudara mengisi dua buah wadah. Yang satu wadah diisi pasangan sifat bulat dan lonjong tadi, dilambangkan dengan 75 buah manik-manik merah dan 75 buah manik-manik putih. Lalu di wadah kedua kita berikan pasangan sifat yang kedua, yaitu 75 buah manik-manik kuning yang melambangkan sifat manis dan 75 buah manik-manik hijau yang melambangkan sifat masam. Nanti mahasiswa yang berperan sebagai ayah mengambil satu buah manik-manik dari wadah satu merah atau putih dan wadah dua satu juga warna hijau atau kuning. Nanti misalnya yang ayah tadi mengambil
misalkan yang ayah mengambil satu warna merah dan satu warna kuning, jadi saudara catat genotipnya. Merah tadi adalah sifat bulat, dikode huruf M besar, dan kuning dikode dengan huruf H besar. Lalu, mahasiswa yang berperan sebagai ibu juga mengambil manik-manik dari masing-masing wadah. Misalnya ibu itu memperoleh manik-manik berwarna putih, dan satunya memperoleh manik-manik berwarna hijau, yaitu M kecil dan H kecil. Nanti saudara ulangi langkah-langkah tersebut sebanyak 32 kali dan catat hasil pengamatannya. Nah, jadi dalam praktikum pewarisan sifat ini, yang kita akan menggunakan simulasi dengan manik-manik berwarna merah yang mewakili sifat bulat atau genotip M besar, dan juga manik-manik berwarna putih yang mewakili genotip M kecil atau sifat lonjong. Nah, di sini manik-manik tersebut diletakkan di suatu wadah, dan di wadah yang kedua kita letakkan manik-manik berwarna kuning yang mewakili genotip H besar atau sifat rasa manis, dan manik-manik berwarna hijau yang mewakili genotip H kecil atau rasa masam. Jadi nanti ada dua mahasiswa, yang satu berperan sebagai ayah dan satu berperan sebagai ibu, yang akan mengambil satu manik-manik dari masing-masing wadah. Nah, agar sesuai dengan hukum Mendel di mana terjadi pewarisan sifat secara acak, maka saat mengambil manik-manik dari masing-masing wadah, saudara usahakan seacak mungkin. Saudara campur dengan berputar atau bagaimana, dan jangan melihat supaya saudara tidak dapat menentukan manik-manik mana yang diambil. Misalnya ini yang berperan sebagai ayah mengambil berwarna putih atau genotip H kecil. Saudara tuliskan nanti di tabel pengamatan. Lalu yang sifat kedua adalah warna kuning atau genotip H besar. Nanti saudara tulis juga. Nah, lalu berikutnya mahasiswa yang berperan sebagai ibu akan mengambil manik-manik sama dengan cara yang acak. Nah, di sini ibu tadi memperoleh warna merah atau genotip M besar dan warna hijau atau genotip H kecil. Jadi nanti keturunannya akan memiliki sifat genotip M besar, M kecil, H besar, H kecil, dengan fenotip berbentuk bulat dan berasa manis. Nah, ini ada tulis semuanya di tabel hasil pengamatan. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Di sini misalnya tadi dicontohkan di pengambilan pertama, ayah memperoleh warna merah dan warna kuning yang dilambangkan M besar dan H besar, sementara ibu memperoleh warna putih atau M kecil dan warna hijau atau H kecil. Maka genotip keturunannya adalah M besar M kecil, H besar H kecil, yang fenotipnya adalah bulat manis. Dan misalnya di pengambilan kedua, ayah memperoleh warna putih dan hijau, ibu juga memperoleh putih dan hijau, M kecil H kecil, maka genotipnya keturunannya adalah M kecil H kecil, lonjong dan asam. Nah, nanti saudara hitung dari 4 fenotip yang mungkin dihasilkan, saudara hitung masing-masing jumlahnya. Nah, ini saudara isikan hasil tadi, perhitungan total fenotip di tabel uji chi-square. Misalkan jumlah fenotip
bulat manis yang dilambangkan dengan M besar dan H besar, saudara memperoleh 15, saudara tuliskan di kolom O atau observe, data yang diamati. Lalu fenotip kedua, bulat masam yang dilambangkan M besar, bisa M besar, M besar, M besar, M kecil, dan H kecil, observe-nya misalnya saudara peroleh 8, saudara tulis 8 di situ. Lalu lonjong manis, M kecil, H besar atau H besar H kecil. Misalnya totalnya tadi dari 32 pengamatan, saudara peroleh 7, saudara tulis 7. Yang terakhir adalah lonjong masam, M kecil, H kecil. Saudara misalnya memperoleh 2, tuliskan 2. Pokoknya di observe ini atau data hasil pengamatan kedua, hasil pengamatan saudara, totalnya jumlahnya harus 32. Lalu di kolom E atau expected ini adalah yang kita harapkan atau yang sesuai dengan teori atau hipotesis kita. Bahwa tadi di perkawinan di hibrid, perbandingan fenotip anakannya atau keturunannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Karena total sampel adalah 32, maka perbandingannya menjadi 18, 6, dan 2. Tadi 9331 totalnya 16, jika 32 dikali 2, maka jumlahnya dikalikan 2 semuanya. Lalu saudara nanti menghitung chi-square. Chi-square ini adalah sigma atau jumlah penjumlahan dari keseluruhan D kuadrat bagi E. Nah, D ini apa? D ini adalah deviasi. Cara menghitungnya adalah hasil O, observe atau hasil pengamatan dikurangi hasil E atau ekspektasi. Untuk fenotip bulat manis, M besar M kecil atau M besar M besar, H besar H kecil atau H besar H besar, nilai observe kita jumlahnya yang kita amati adalah 15. Sementara yang kita harapkan atau expected adalah 18. Jadi nilai deviasinya adalah 15 dikurangi 18 atau minus 3. Lalu berikutnya bulat masam, 8, kita peroleh 8. Observe-nya, expected 6, 8 kurangi 6, 2. Lalu lonjong manis, kita peroleh 7, 6. Jadi 7 kurangi 6, 1. Yang terakhir, lonjong masam, expected 2, observe 2. 2 kurangi 2, hasilnya 0. Lalu kita hitung D kuadratnya terlebih dahulu. Minus 3 kuadrat adalah 9. Sementara 2 kuadrat adalah 4. 1 kuadrat adalah 1, 0 kuadrat adalah 0. Dan lalu kita hitung D kuadrat bagi E-nya, deviasi kuadrat dibagi expected. Untuk kasus yang pertama, fenotip yang pertama, nilai D kuadrat adalah 9. Sementara nilai expected adalah 18. Jadi 9 dibagi dengan 18 adalah 0,5. Sementara untuk fenotip bulat masam, D kuadrat 4, expected 6, 4 dibagi 6 atau 2/3, 0,67. Fenotip lonjong manis, nilai D kuadrat 1, nilai expected 6. 1 dibagi 6, 0,17. Yang terakhir adalah 0. 0 dibagi 2, tentu saja 0. Lalu saudara jumlahkan semua nilai D kuadrat bagi E ini yang merupakan rumus chi-square. Jadi nilai chi-square yang kita peroleh adalah 1,34. Nah, bagaimana nilai chi-square tersebut dapat kita gunakan untuk menarik kesimpulan? Apakah hipotesis kita diterima atau ditolak? Nah, di sini ada tabel chi-square. Di sini ada DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan dan nilai kemungkinan atau derajat kepercayaan. Di sini derajat kebebasan dapat dihitung dengan kelas fenotip yang terlibat dikurangi 1. Nah, kelas fenotip yang terlibat kita ada berapa? Ada 4. Kita punya sifat bulat, lonjong, manis, dan masam. Jadi ada 4 sifat. Kita kurangi 1, itu 3. Jadi derajat kebebasannya 3. Jadi kita gunakan di tabel ini lajur yang ini. Nah, untuk derajat kepercayaan atau nilai kemungkinan yang kita gunakan adalah 95% dengan angka signifikasi 0,05. Jadi yang diwarnai merah ini.
Nah, sementara lajur yang digunakan adalah dengan derajat kebebasan atau DF3. Jadi kita mengacu pada nilai angka 7,82 ini. Jika nilainya chi-square kita lebih dari 7,82, maka hipotesis kita akan ditolak. Dan jika kurang dari itu, hipotesis kita dapat diterima. Karena tadi kita peroleh nilai 1,34, di mana itu jelas nilainya di bawah 7,82, berada di range ini, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kita dapat diterima. Bahwa berdasarkan hasil eksperimen atau praktikum kita dalam perkawinan dihibrid dengan sifat dominan sempurna, perbandingan fenotip keturunan yang diperoleh adalah 9:3:3:1. Untuk data pengamatan di praktikum kali ini untuk saudara, silahkan mengacu pada slide ini dan slide selanjutnya. Jadi di sini ada 32 data, 16 data di slide ini dan 16 data di slide berikutnya yang menunjukkan hasil pengambilan manik-manik oleh mahasiswa yang berperan sebagai ayah dan mahasiswa yang berperan sebagai ibu. Contohnya di sini, ayah memperoleh warna merah dan kuning, yaitu M besar, H besar, ibu memperoleh putih dan hijau, M kecil, H kecil. Nanti saudara tulis di tabel pengamatan genotipnya ayah tadi M besar H besar, ibu M kecil H kecil, dan keturunannya adalah M besar M kecil H besar H kecil. Sifatnya bulat dan manis dan seterusnya. Di sini juga data pengamatan yang kedua, contohnya yang di 17, ayah putih kuning dan ibu merah hijau. Jadi nanti ayah adalah M kecil H besar, ibu M besar H kecil. Jadi keturunannya M besar M kecil H besar H kecil, fenotip bulat manis. Nanti saudara tulis dan seterusnya sampai data ke 32. Nah, nanti saudara masukkan di tabel seperti di halaman 46 petunjuk praktikum. Tadi misalnya pengamatan pertama M besar H besar untuk ayah dan ibu M kecil H kecil, genotip keturunan adalah M besar M kecil H besar H kecil, fenotip bulat manis. Lalu dari 4 fenotip yang mungkin muncul, saudara masukkan di tabel chi-square di halaman 47. Saudara masukkan di kolom observe tadi. Lalu expected tadi saudara sudah tahu nilainya 18,662. Saudara hitung deviasi, saudara hitung D kuadrat dibagi expected, dan saudara hitung total chi-square-nya. Dan saudara bandingkan di tabel nilai chi-square tadi dengan angka signifikansi 0,05. Dan saudara simpulkan apakah dari hasil pengamatan tadi itu hipotesis bahwa keturunan dari perkawinan dihibrid dengan dominan sempurna ini benar perbandingan fenotipnya 9:3:3:1. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.